bantu dia supaya dia selalu merasa tenang karena semua yang dia katakan jangan cerita sama orang ya, iya, memang tidak keluar. Bertahun-tahun selama Anda mengabdi sebagai seorang istri, Anda selalu patuh padanya. Sehingga dia tidak pernah ada punya rahasia karena dia merasa tenang. Anda seperti seorang sekretaris pribadi yang luar biasa, yang menghilangkan kepenatan pada saat dia penat, ya, menghilangkan capeknya pada saat dia capek, kemudian menghiburnya pada saat dia sedang sedih, bercengkrama, memuaskan kebutuhan-kebutuhan pasangan suami istri, makan sama-sama, istirahat sama-sama, semuanya. Allah suruh kita menikmati itu. Bukan justru kita tanda kutip menjadi musuh bagi pasangan. Ada sebagian orang subhanallah menikah hanya tahu memata-matai suaminya atau istrinya ngapain. Ini betul-betul dia tidak menikmati hidup. Karena semua detik hidupnya diikuti dengan ketakutan-ketakutan. Kekhawatiran-kekhawatiran. Kecurigaan-kecurigaan. Selalu saja yang ada pasti curiga. Curiga ini membawa kepada apa? Cemberutnya wajah, kasarnya sikap, kasarnya tutur kata, semua akan begitu. Tapi kepercayaan akan membuat apa? Ketenangan jiwa. Ya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tutupi, kita tidak tahu, gak usah diungkit-ungkit. Gak perlu kita tahu. Kalau Allah buka depan mata kita dan itu kebaikan kita dukung, kalau itu keburukan maka kita ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku siman, seperti biasa di hari Kamis siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kita melanjutkan bedah buku kita Kuni Zaujatan Najihah. Jadilah istri yang sukses, dan terjemahan oleh penerbit adalah Menuju Rumah Tangga yang Bahagia. Dan kita masih membahas tentang masalah bagaimana sikap seorang istri dalam berumah tangga dan bersikap kepada suaminya. Yang lalu sempat kita membahas tentang masalah dusta yang dibenci. Saya ingatkan kembali, kata penulis adalah misalnya istri menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya atau menyembunyikan sesuatu yang mungkin bisa berpengaruh dalam memahami satu persoalan. Terkadang istri melakukan jenis kedustaan ini sebagai kebiasaan yang disengaja. Jadi selalu berdusta, yang penting suaminya tidak tahu. Yang penting suaminya ridho. Maka dia berdusta di poin-poin tertentu, seperti kedatangan tamu di rumah, dia tidak perlu sampaikan. Atau mungkin ada teman-temannya yang mengontak dia dan ternyata itu mungkin membicarakan tentang masalah-masalah hal pelanggaran agama. Dan akhirnya suaminya tidak tahu apa-apa. Dan ini di saat seperti itu suami lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah hari kiamat, tapi si istri akan bertanggung jawab di sini. Lalu beliau mengatakan, maka kami mengingatkan bahwa dusta yang dilakukan ini akan mengantarnya ke neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sebab dusta jenis ini adalah dusta yang tidak diperbolehkan. Ya, kita sudah bahas pada bab-bab sebelumnya. Kalau dusta yang dibolehkan adalah memuji, pujian. Ya, memuji untuk menyenangkan hati pasangan, menunjukkan kepuasan, itu mungkin. Tapi kalau berdusta dalam hal-hal lain, misalnya izin keluar, ya, alasannya mau ke orang tua tapi ternyata pergi sama teman-temannya misalnya, atau hal-hal lain yang memang sudah jelas itu diharamkan dalam agama. Atau berdusta pada suami karena takut terhadap reaksi dan emosinya yang memuncak, akhirnya dia berdusta. Ini juga tidak dibolehkan. Ya. Istri harus tahu bahwa menyembunyikan kenyataan adalah sesuatu yang mustahil. Peribahasa mengatakan dusta itu tidak memiliki kaki. Maksudnya, bagaimanapun kita coba merahasiakannya, toh akan kebongkar juga. Jadi lebih baik dari sekarang sampaikan apa adanya dan mohon panduan atau tuntunannya supaya memang benar. Karena itu biasakanlah dirimu untuk berterus terang dan berdoalah kepada Allah agar urusanmu berlalu dengan baik. Jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Jadi itu yang paling baik dalam melalui satu proses permasalahan. Ketahuilah bahwa dustamu itu akan menghilangkan kepercayaan suamimu kepadamu. Karena itu berterus teranglah kepadanya apapun situasi dan kondisinya. Supaya lebih tenang. Ya. Ada kalanya juga istri terpaksa berdusta kepada suami berkenaan urusan anak-anaknya. Karena khawatir anak-anaknya akan mendapatkan hukuman dari suaminya.
Ini adalah akibat dari kecintaannya kepada anak-anak tersebut. Tapi sebenarnya kecintaan itu adalah kecintaan yang menghancurkan lagi menyanyiakan anak-anaknya. Kelak ia akan menuai penyesalan akibat perbuatan ini. Ya. Jadi karena dia tidak mau ayahnya anak-anak marahin anaknya, maka dia berdusta aja. Saya ayah tanya, sudah anak-anak sudah sholat? Oh ya sudah tadi, saya lihat misalnya. Padahal sebenarnya tidak sholat anak-anak itu. Dia ingin melindungi anak-anaknya, tapi ini keliru. Ya ini keliru. Ini hanya akan membawa kepada kehancuran masa depan anak-anak tersebut. Mereka akan selalu berpikir, oh ternyata ada ibu kami yang melindungi. Saya pernah membaca sepintas ya tentang seorang pelaku kriminal di Amerika. Cukup banyak kriminal yang dilakukan. Sampai akhirnya kalau tidak salah mendapatkan hukuman ya seumur hidup. Dan pada saat, atau hukuman mati kalau tidak salah. Maka dia mengatakan, sesuatu yang terus saya sesali gitu. Adalah kenapa dulu sikap ibu saya selalu membiarkan saya melakukan kesalahan-kesalahan dan melindungi saya dalam kesalahan tersebut sehingga saya sampai sekarang terbawa arus merasa tidak salah gitu. Dan ini oke-oke saja. Ya, ini contoh saja gitu kan. Jadi banyak kadang-kadang ibu itu tidak sadar sebenarnya dia sedang menanam bibit-bibit kriminal dalam diri anak-anaknya karena kesalahan dilakukan selalu dilindungi. Ya, mungkin Anda pernah dengar atau tidak asing pada saat seorang anak misalnya tertangkap kena narkotika misalnya atau melakukan kejahatan-kejahatan yang sibuk ingin meminta agar dibebaskan ibunya gitu kan. Ibunya terus saja merongrong suaminya yang merupakan ayah anak-anak tersebut agar supaya anak ini dilepaskan, dibebaskan, supaya tidak kena hukuman karena hanya perasaan dia saja. Dan ini keliru, ya, ini keliru karena tidak akan mendidik anak-anak di atas kebaikan. Nah, justru sebaliknya anak-anak akan mengulangi lagi minggu depan, bulan depan kriminal-kriminal yang lain karena dia tahu selalu ada ibunya melindungi dan itu fakta. Ya, di keluarga kami pun ada yang seperti itu. Akhirnya anak itu tidak pernah dewasa sampai sudah menikah pun tidak dewasa-dewasa karena memang selalu merasa ibunya melindunginya. Ya. Walaupun dia berbuat salah. Bahkan muncul egoisme, merasa dirinya lebih berhak dari saudara-saudaranya, dari ya, orang-orang yang mungkin lebih berhak terhadap sesuatu gitu. Karena dia merasa ada saja ibunya yang selalu membela. Nah kalau anaknya lagi benar tidak masalah, tapi kalau salah ini tidak boleh. Ya. Kata beliau karena itu terus teranglah kepada suamimu dalam segala urusan anak-anakmu agar kalian bisa bersama-sama meluruskan perilaku mereka, mendidik mereka dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Nah, ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu dan insya Allah kita akan masuk sekarang ke judul kita, jagalah rahasianya. Teman-teman sekalian, menjaga rahasia pasangan suami istri ini penting sekali. Ini sangat penting dan ini bagian daripada yang ditekankan dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh justru kita menceritakan aib-aib, bukan cuma aib, bahkan kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya kelebihan, tapi karena dia sangat privasi, itu nggak boleh diungkapkan. Contoh kasus kalau Anda pernah dengar yang kami sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu hadis, ya Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami atau laki-laki yang sudah mendatangi istrinya. Dia udah tahu semua rahasia tubuhnya gitu kan. Bentuknya, lengkukannya, warnanya. Ya, dia udah tahu semuanya. Dan juga seorang istri yang sudah mendatangi suaminya. Dia sudah tahu semuanya. Kemudian keduanya atau salah satunya mengungkap rahasia itu. Dia cerita sama teman-temannya, oh istri saya itu begini, begitu, lengkukan badannya lah, warna kulitnya lah, model rambutnya lah, dandanannya lah, gerakannya lah, dan goyangannya dan seterusnya. Akhirnya membuat ya, orang-orang yang ada di sekitar si sang suami ini, kalau mereka mendapati istri mereka tidak seperti itu, maka bisa mereka ganggu istrinya si pencerita ini. Ya begitu juga sebaliknya seorang istri yang sibuk menceritakan tentang kehebatan tanda kutip di sini suaminya dalam biologis di atas ranjang, maka bermesraan dengan dia, maka akhirnya membuat orang-orang yang ibu-ibu atau akhwat yang ada di depannya yang tidak mendapatkan perilaku yang sama dari suami mereka, maka mereka akan kecewa dengan suaminya, bahkan bisa saja berpikir untuk berhubungan dengan suami si pencerita tadi ini,
Dan bisa berbahaya, artinya bisa dia dengan status dia sebagai seorang istri tetap dia lakukan menawarkan diri dan segala macam karena merasa membayangkan kehebatan yang diceritakan oleh temannya tadi. Ini semua hal yang tidak boleh. Ini saja tidak boleh. Jadi, itu kan sifatnya rahasia. Allah Subhanahu wa taala membuat kita bisa membuka baju kita yang tadinya menutupi badan ini ya. Itu di depan pasangan ini dan kita saling menikmati sepuas-puasnya, semaunya. Yang penting jangan sampai hal yang diharamkan saja itu meletakkan kemaluan pada saat haid dan nifas atau memasukkan kemaluan laki-laki dalam dubur wanita. Maka ini saja yang tidak boleh. Selain daripada ini dibolehkan istimta' atau menikmati ya atau menikmati. Maka di saat itu saja kita tertutup di sebuah ruangan bukan di depan umum. Berarti menandakan memang tidak boleh diekspos keluar. Makanya mengherankan sekali, semoga Allah berikan hidayah. Sebagian orang bahkan dengan tidak punya rasa malu, mereka mengekspos kemesraan itu di media sampai berlebihan, sampai akhirnya orang-orang itu pada cemburu atau bahkan mungkin orang mencontohi keburukan itu dan dia panen dosanya. Karena kata Nabi SAW kan siapa yang menunjukkan satu perbuatan kebaikan dan ada yang mengikutinya, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya siapa yang melakukan perbuatan kejahatan, maka dia akan, ya, dan ada yang ikuti dia, maka dia akan panen pahala dosa orang-orang yang mengikutinya itu. Jadi ini poin yang harus diperhatikan baik-baik. Ya. Jadi apapun yang berhubungan komunikasi antara suami istri, jangan keluar. Bahkan kepada orang tua kita sekalipun. Kecuali memang itu sebuah kelebihan, misalnya Anda diberikan hadiah bunga, diberikan hadiah mobil, kendaraan, misalnya atau rumah, atau mungkin kelebihan-kelebihan yang positif seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah sifatnya rahasia, internal, kita lihat suami pun berbicara dengan kita dalam kondisi sedikit sembunyi-sembunyi, berdua aja di kamar, rahasia tentang pekerjaannya, gajinya, ada mungkin seorang teman yang dia tidak cocok di kantor. Ini semua adalah rahasia. Yang kalau kita sudah bisa berbicara berdua dan menyelesaikannya selesai gitu. Tidak perlu ya dibuka ke sana sini. Ya, ada orang subhanallah tidak bisa mengontrol lisannya, terutama di kalangan wanita ini. Karena untuk disuruh diam itu umumnya mereka harus betul-betul punya keimanan yang kuat supaya mereka bisa menutup mulut mereka untuk tidak cerita. Karena kalau bukan dengan keimanan, umumnya wanita suka bercerita. Maka dia pun bercerita ya, dengan lepasnya kepada teman-temannya tanpa lagi ada rahasia di dalam rumah tangga dia. Dan ini berbahaya sekali. Ya. Oleh karena itu judulnya ini adalah jagalah rahasianya. Penulis mengatakan menjaga rahasia adalah salah satu beban hati yang paling berat. Suami adalah orang sepertimu yang tidak kuat menjaga rahasia. Terkadang ia tidak punya kesabaran untuk terus merahasiakannya. Maka siapakah selainmu yang bisa ia percaya? Dan siapakah selainmu yang bisa ia berduaan dengannya? Tanda tanya. Artinya, kalau suami menyampaikan sebuah rahasia, karena dia ini tahu, dia percaya Anda sebagai istrinya, tetangga bantalnya ya, di ranjang, orang yang bisa berduaan tanpa ada dosa, walaupun berlama-lama lah ya. Maka kalau dia tidak bisa ungkapkan ini kepada Anda, lalu sama siapa dia ungkapkan? Dia harus menyampaikan, gitu kan? Nah di saat Anda ini diungkapkan rahasia tersebut, tujuannya untuk apa? Supaya Anda juga merahasiakannya. Cuma tinggal berdiskusi supaya ada teman dia untuk berdiskusi, ya. Sini juga penulis mengatakan, siapakah selainmu yang bisa ia tampakkan ruh dan perasaannya? Nggak mungkin. Sama orang tua pun, sama ibunya pun, nggak mungkin semua dia bisa ungkapin. Ada hal-hal tertentu, ya. Apalagi kalau berhubungan dengan masalah hal-hal dia pribadi. Mungkin ada permasalahan yang dia hadapi, ya. Penyakit misalnya atau apa yang dia tidak berharap keluar. Maka Anda lah yang dia bahasakan. Lalu dikatakan siapakah selainmu yang kemaslahatanmu adalah kemaslahatannya. Keterjagaanmu adalah keterjagaannya. Kemudaratannya adalah kemudaratanmu. Dan masa depannya adalah masa depanmu. Siapa kira-kira? Kalau bukan suami. Dan siapa yang diharapkan oleh suami kalau bukan istri? Ini kedua ini betul-betul partner hidup yang luar biasa. Yang harus semuanya ya
saling terbuka, semuanya saling memenuhi, semuanya saling menyempurnakan, saling menopang, dan seterusnya. Engkaulah tempatnya menyimpan rahasia. Ini jadi saksi bahasan kita. Ia menyampaikan segala isi hatinya, kepenatannya, janji-janjinya, dan segala urusannya, baik kecil maupun besar. Lalu ia merasa lega dan hatinya merasa nyaman. Ketika ia meletakkan rahasianya di sisimu, maka engkau adalah orang yang diberi amanah terhadap suamimu berikut segala rahasianya. Banyak sekali orang, subhanallah, tidak ada rahasia suaminya. Semuanya dibuka, walaupun itu rahasia-rahasia pribadi. Apalagi kalau sampai terjadi perceraian, habislah semua. Ya, padahal sebenarnya tidak perlu. Anda merasa tidak cocok, ya sudah, kita sepakat untuk tidak jalan sama-sama. Perceraian terjadi, selesai. Nggak perlu lagi kita ungkap sana sini, ya, segala macam yang berhubungan dengan masalah rahasia-rahasia tersebut. Untuk apa? Kita menyebar aib seorang muslim misalnya. Kalau di mata kita aib, hanya karena Anda sudah tidak cocok, Anda bercerai, kemudian Anda tidak bisa terima, lalu Anda harus menjatuhkan dia, ini betul-betul dari syaitan. Nggak ada urusannya sama sekali, udah. Anda bercerai tidak cocok, ya sudah. Sampai sini mungkin kita tidak bisa sejalan. Jalannya dia ke A, kita ke B. Dan selalu coba dicari titik temu. Jalan tengah tidak pernah bisa, ya sudah. Masing-masing jalan dan diam saja. Gitu kan. Selesai. Orang tanya kenapa, oh memang jodohnya sampai di sini. Selesai. Gitu. Jadi nggak usah sampai dibesar-besarkan, dijadikan sebagai sebuah permasalahan. Dan akhirnya juga mengombar sana sini yang dianggap rahasia. Apalagi kalau dianggap aib. Jadi beliau ulangi lagi, beliau mengatakan, ketika yang meletakkan rahasianya di sisimu, maka engkau adalah orang yang diberi amanah terhadap suamimu berikut segala rahasianya. Rumah adalah harta paling istimewa yang dimiliki laki-laki. Di dalamnya ia meletakkan segala kebutuhannya, hal-hal yang bersifat pribadi dan apa yang tidak ia inginkan dilihat oleh orang lain, meskipun itu adalah kaum kerabat dan keluarganya. Rumah yang disiapkan oleh para suami, ya, dan dia biarkan istri dan anak-anaknya tinggal di sana, itulah tempat rahasianya dia sebenarnya. Itulah dia letakkan pakaian-pakaian dalamnya, disitulah dia letakkan surat-surat berkas-berkas yang dia anggap penting, disitulah dia mandi, membuka pakaiannya, di sanalah dia tidur, di sanalah dia kalau sakit istirahat. Dan Andalah, wahai para istri, yang ditempatkan oleh Allah SWT dan dipilih oleh suami untuk menempati rumah tersebut. Berarti memang seluruh rahasia rumah itu ada di tangan Anda. Karena itu, wahai istri, hendaklah engkau membantu suamimu dalam menaruh kepercayaannya kepadamu. Bantu dia, supaya dia selalu merasa tenang. Karena semua yang dia katakan jangan cerita sama orang, ya, iya, memang tidak keluar. Bertahun-tahun selama Anda mengabdi sebagai seorang istri, Anda selalu patuh padanya. Sehingga dia tidak pernah ada punya rahasia karena dia merasa tenang. Anda seperti seorang sekretaris pribadi yang luar biasa, yang menghilangkan kepenatan pada saat dia penat, ya, menghilangkan capeknya pada saat dia capek, kemudian menghiburnya pada saat dia sedang sedih, bercengkrama, memuaskan kebutuhan-kebutuhan pasangan suami istri, makan sama-sama, istirahat sama-sama, semuanya. Allah suruh kita menikmati itu. Bukan justru kita tanda kutip menjadi musuh bagi pasangan. Ada sebagian orang subhanallah menikah, hanya tahu memata-matai suaminya atau istrinya ngapain. Ini betul-betul dia tidak menikmati hidup. Karena semua detik hidupnya diikuti dengan ketakutan-ketakutan. Kekhawatiran-kekhawatiran, kecurigaan-kecurigaan. Selalu saja yang ada pasti curiga. Curiga ini membawa kepada apa? Cemberutnya wajah, kasarnya sikap, kasarnya tutur kata, semua akan begitu. Tapi kepercayaan akan membuat apa? Ketenangan jiwa. Ya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tutupi, kita tidak tahu, gak usah diungkit-ungkit. Gak perlu kita tahu. Kalau Allah buka depan mata kita dan itu kebaikan, kita dukung. Kalau itu keburukan, maka kita ingatkan. Dan jangan selalu ambil jalan pintas. Karena curiga, ingin mencari tahu, gunakan segala macam cara, pasang kamera, pasang ini, pasang itu, segala macam hal yang sebenarnya tidak membuat ketenangan dalam hidup. Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita semuanya.
mengawasi sang istri pada saat lagi di rumah, mengawasi sang suami pada saat di luar rumah. Ada pengawasnya. Ada malaikat yang Allah amanahkan yang selalu mencatat. Dan yang menghukum pada saat terjadi pelanggaran adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita nggak perlu repot-repot habisin waktu untuk itu. Jalankan tugas, sederhanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan saja. Termasuk menjaga rahasia ialah engkau tidak mencari-cari rahasia suamimu. Ini tadi saya bilang. Sengaja dia nyari-nyari terus. Ya. Ngorek-ngorek terus. Ini suami saya benar gak sih? Begitu. Kenapa harus sekarang? Kenapa nggak sebelum nikah? Setelah nikah sudah. Kepercayaan full kita berikan kepada pasangan kita. Ya. Pada saat pasangan melihat respon itu, dia pun akan pasti mempercayai kita. Ya. Saya ada acara di sini. Baik, semoga Allah mudahkan. Gitu kan. Kira-kira jam berapa akan balik jam sekian? Apa yang butuh saya siapkan? Jadi, percaya. Ingat, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dia kalau dia berbohong. Tapi kalau Anda sudah mulai, mungkin betul dia ada pertemuan, mungkin dia betul ada acara. Tapi karena Anda sudah memulai dengan su'udzon, sangka buruk, ya, kecurigaan, akhirnya kacau semuanya. Dia sementara pergi meeting, dia sementara pergi pengajian, dia sementara pergi mana, Anda ikut dihantui dengan, tanda kutip di sini, ya, dihantui dengan kecurigaan dan hanya tidak tenang. Makan tidak tenang, tidur tidak tenang, marah-marah sama anak-anak. Oh, banyak sekali efeknya. Permainan syaitan semua. Ini butuh dikuatkan ini dengan tauhid yang benar. Pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan suami kita dan Tuhan istri kita. Tuhannya mengawasi dia. Tuhannya menghisap dia. Tuhannya akan memberikan balasan kalau dia berbuat baik. Bukan kita. Kita pun akan mendapatkan hal yang sama dari Tuhan kita. Di saat kita berbuat baik, maka kita akan dibalas dengan kebaikan. Di saat kita berbuat jahat, Allah juga akan menghukum kita. Bukan pasangan kita yang menghukumnya. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pasangan kita sebagai penyebab hukuman tersebut. Kemudian kita masuk di bagian rahasia ini juga penting. Masa lalu suamimu adalah rahasia. Bukan hakmu untuk mengetahuinya kecuali dengan kemauannya sendiri. Gak perlu korek-korek masa lalu, pernah pacaran sama siapa, pernah berhubungan dengan siapa. Bukan urusan kita itu. Bukan urusan kita. Karena bukan tugas kita untuk sampai ke sana. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Ya sudah, jalani seperti sekarang. Saya tahu ini suami saya sekarang ini, si fulan, kalau azan ke masjid, dia tutup auratnya, keluarganya secara umum saya tahu adalah orang baik-baik pada saat melamar saya, udah selesai. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, bangun pondasi rumah tangga di atas kepercayaan. Itu juga dengan seorang suami, sama. Nggak perlu ngorek-ngorek masa lalu orang. Nggak penting masa lalu orang. Kenapa Anda nikahi kalau Anda tidak cek masa lalunya? Gitu ya. Udah selesai, sekarang Anda sudah menikah sama dia. Kecuali memang dalam bab fikih sebagian ulama mengatakan kalau ada orang memang menipu. Ya memang dia menipu misalnya. Dia mengatakan dia perawan tapi tidak perawan misalnya. Atau dia mengatakan dia belum pernah menikah tapi ternyata dia sudah pernah menikah. Itu kan fatal kebohongan seperti itu. Di saat itu orang bisa gitu, untuk mempunyai opsi ya. Apakah bercerai atau memaafkan dan melanjutkan tapi dengan syarat dia bertaubat kepada Allah. Itu saja. Tapi kalau tidak, kita tidak tahu. Ya. Di sini kan yang dibahas oleh beliau, jangan sengaja ngorek-ngorek. Kalau Allah buka, nah baru kita bahas. Kalau tidak, nggak usah. Karena orang yang hidup dengan penuh kecurigaan tidak akan pernah tenang. Kata beliau, dalam subjudul ini, masa lalu suamimu adalah rahasia, bukan hakmu untuk mengetahuinya, kecuali dengan kemauannya sendiri. Ini judulnya ya. Masih masuk dalam induk judul tadi, jagalah rahasianya. Beliau mengatakan, janganlah engkau menjadi papan tulis bagi suamimu dengan mengorek masa lalunya dan perasaan cintanya di masa lalu. Sebab ini berarti engkau turut campur tangan dalam perkara yang tidak gunanya bagimu. Sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi nomor 2317. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih.
Di antara pertanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Sekarang kalau Anda mau korek-korek, mau ceritain dong masa lalunya dulu, bergaul sama siapa, pacaran sama siapa. Misal contoh. Ya. Apa manfaatnya buat kita? Nggak, pasti efeknya pegel. Kalau sampai dia bilang, oh iya saya pernah pacaran sama fulan, bahkan sama sepupumu sendiri, dan seterusnya. Kan jadi pegel. Kita kalau ketemu sama orang yang kita anggap pernah punya hubungan dengan pasangan kita ini, kita jadi selalu, tanda kutip ya, dihantui perasaan-perasaan yang, ini orang nih yang dulu jahat nih. Ini orang begini, oh suami saya buat, sekarang juga dia bisa buat. Ini kan jadi masalah. Udah, hakimi dan ambil penilaian apa yang nampak depan mata. Kebaikan dukung, kalau ada kesalahan kita bantu dia, rangkul dia untuk keluar dari kesalahan. Demikian pula dengan mengetahui masa lalu suamimu bisa menimbulkan keraguan dalam dirimu sendiri. Was-was. Sebab bisa jadi engkau akan mendengar apa yang kau tidak suka. Sehingga berakibat pada keruhnya kehidupan dan perangaimu. Karena itu jalanilah kehidupan bersama suami untuk hari dan masa depanmu. Jadi bukan untuk masa lalu, tapi masa depan. Ingatlah sabda Nabi SAW, Inna min asyarrin nasi inda Allah manzilatan yawmal qiyamati rajulu yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibiha atau sahibahu. Orang yang paling buruk dulu yang di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang bersenggama dengan istrinya dan wanita yang bersenggama dengan suaminya, kemudian salah satunya menyebarkan rahasia pasangannya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Kalau misalnya Anda nikah sama duda, contoh. Tidak perlu Anda tanya, dulu bagaimana biologisnya sama istri yang dulu. Karena kan dia tidak boleh menceritakan kan. Dalam hadis ini begitu. Atau Anda nikah sama janda, kalau Anda laki-laki. Dia tanya, bagaimana dulu biologisnya sama suaminya. Nah, tidak perlu, karena dia tidak boleh ceritakan. Dia tidak boleh ceritakan. Jadi, meminta menceritakan apa yang agama larang, hubungan biologis di masa lalu seseorang, dengan pasangan halalnya pun tidak boleh. Begitu juga minta menceritakan pelanggaran-pelanggaran agama yang pernah dilakukan di masa lalu juga tidak dibolehkan. Kita tahu sekarang ke depan. Nah ini poin yang penting yang harus diperhatikan baik-baik sehingga kita harus saling menjaga. Ya. Sekali lagi kalau itu sampai kepada kita dan ternyata terbuka, kita baru tahu, kita lihat kalau misalnya itu pelanggaran agama kita nasihatin dia dan kita punya opsi pada saat itu kalau memang dia berbohong. Lanjutkan rumah tangga atau bercerai. Kan begitu. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan dicari-cari. Jangan diungkap. Jangan dikorek-korek. Karena mengorek-korek ini hanya akan memperkeruh hubungan kita dengan dia, juga rumah tangga. Menghilangkan keceriaan di wajah. Membuat mulut kita jadi kasar berbicara dan seterusnya. Semoga Allah jaga semua rahasia pasangan kita tidak keluar dari mulut kita. Dan hanya kita mengetahui dengan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau baik kita dukung, kalau buruk maka kita coba menasihati dan memberikan masukan. Semoga Allah SWT berikan hidayah. Dan itulah fungsi kita menjadi pasangan. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan lagi dengan subjudul yang lain. Ya. Setelah kita membahas tadi menjaga rahasia pasangan. Yaitu jangan pergi ke rumah keluargamu ketika ada sedikit problem dan jangan meminta talak. Ini salah satu problematika dalam rumah tangga memang yang harus dibahas ya. Dan harus dipikirkan baik-baik teman-teman sekalian karena ini bukan perkara yang biasa. Walaupun biasa di sebagian orang ya. Jadi gini teman-teman sekalian. Kalau ada masalah, kita harus bisa mengukur besar kecilnya masalah itu. Tentu tolak ukurnya dalam pandangan agama kita. Kalau dia pelanggaran agama, dalam pelanggaran agama juga itu ada namanya pelanggaran dosa besar, ada pelanggaran dosa kecil. Ya. Ini beda dalam menghakiminya. Dosa besar maka dituntut untuk taubat nasuha. Dosa kecil itu dibersihkan dengan banyak amal-amal soleh yang lain. Ya. Ini tolak ukurnya. Bukan hanya sekedar penilaian kita pribadi, penilaian suku, ya, kebiasaan masyarakat, bukan. Tapi bagaimana agama melihat itu. Jadi selama pasangan kita tidak melanggar agama, tidak ada pelanggaran dalam pandangan kita. Selama dia melanggar agama, maka kita lihat apakah pelanggarannya itu ya, kepada hal yang besar, dosa besar atau dosa kecil.
Kita masuk ke masalah problematika yang sering terjadi dalam rumah tangga, misalnya pertengkaran. Kalau pertengkaran Anda ini hanya karena masalah urusan dunia, teknis lapangan, Anda suka rapi, dia masih belum rapi, misal. Dan Anda masih dalam proses untuk memberikan masukan-masukan dan contoh. Maka tidak perlu minta cerai, tidak perlu meninggalkan rumah. Tidak perlu terlalu dibesar-besarkan permasalahan ini, tapi coba diskusikan baik-baik. Sambil ingat, tadi sudah diingatkan oleh beliau, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada pasangan kita dalam hal ini. Kalau itu adalah pelanggaran agama, bukan urusan teknis ya. Misalnya hak Anda tidak diberikan nafkah, misalnya. Ya. Kayak ini, atau satu sisi hak yang tidak diberikan, atau sisi lain dia melanggar ya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dia memang lakukan, misalnya memukul, tapi yang pukulan yang melanggar agama ya, sampai membuat anggota tubuh ada yang cacat dan segala macam itu kan. Atau memang selalu menghina-hina. Yang hina-hinaan ini memang terlalu berlebihan. Ya, dalam arti kata bukan hanya sekedar bercanda. Bukan karena mengatakan misalnya istrinya pendek dia mengatakan pendek misalnya. Bukan, itu kan ejekan, tapi tidak boleh juga ya. Tapi memang dia mengolok-olok dengan hinaan, dengan segala macam. Nah itu berbeda. Nah di saat-saat ini kita sudah coba komunikasikan dan tidak bisa. Di sini kita bisa istikharahkan kepada Allah SWT, minta petunjuk. Yang paling pertama, bangun komunikasimu dengan Tuhanmu, hai saudariku. Bangun komunikasimu dengan Tuhan, wahai saudaraku. Anda sebagai istri dan Anda sebagai suami. Coba bangun komunikasi sehat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama di sepertiga malam. Di sholat malam itu luar biasa. Waktu-waktu mustajab doa. Apa saja Anda bisa dapatkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib wa Tarhibnya. Dan disahihkan oleh para ulama hadits. Allah Subhanahu Wa Taala kagum, dari riwayat lain tersenyum dengan orang yang bangun di malam hari meninggalkan ranjangnya, ya, meninggalkan pasangannya yang cantik, ranjangnya yang empuk, ya, dia juga melawan rasa kantuknya, kemudian dia bangun sholat. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya. Walaupun Allah sudah tahu sebenarnya, tapi Allah bertanya kepada para malaikatnya supaya malaikatnya faham ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin membalas hambanya ini karena perbuatan yang luar biasa ini. Kenapa hambaku ini? Lihatlah hambaku ini. Dia bangun meninggalkan tempat tidurnya yang empuk, dia meninggalkan pasangannya yang sempurna. Kalau mau dia bisa tidur gitu, tapi dia datang untuk ya beribadah kepadaku. Apa yang mereka inginkan? Maka kata para malaikat, mereka berharapkan rahmat-Mu ya Allah, dan mereka takut akan azab-Mu. Maka Allah pun mengatakan, aku akan memberikan rahmat-Ku. Rahmat Allah luas. Apa saja kita minta Allah berikan dari kebaikan-kebaikan itu rahmat. Rezeki, kebutuhan, segala macam itu rahmat. Dan juga aku akan amankan dia dari siksaku. Tidak akan ada hukuman. Maka kalau permasalahan yang sedang kita hadapi dengan pasangan ini, karena dosa kita, Allah bisa maafkan. Ya, dengan sholat malam dan berdoa dan mohon ampun kepadanya. Dan kalau perbuatan yang misalnya yang dilakukan ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik, butuh rahmat, ya, maka Allah SWT juga akan berikan rahmatnya. Allah akan penuhi kebutuhan. Nah ini poin penting. Nah, jangan setiap ada masalah teman-teman selalu melibatkan orang ketiga. Baik itu orang tua sendiri, apalagi orang-orang lain dari teman-teman. Sering membahasakan, pulangkan saya saja ke orang tua saya. Pulangkan saya ke rumah. Saya tidak cocok lagi. Saya mau tinggal sama orang tua saya saja. Demo tanda kutip dengan sengaja nginap di rumah orang tuanya berhari-hari. Diajak oleh suami pulang tidak pernah mau dan seterusnya. Ini semua tidak dibolehkan. Sekali Anda sudah menerima suami Anda sebagai pemimpin Anda, maka di saat itu Anda wajib memahami seperti hukumnya kalau imam lagi sholat tidak boleh kita langgar. Wajib dipatuhi. Semua pemimpin. Seperti hukumnya Amir Safar. Karena kalau Safar kata Nabi SAW 3 orang harus ada 1 orang jadi pemimpin. Tidak boleh dilanggar kalau dia bilang berhenti, berhenti. Kalau dia bilang jalan, jalan. Seperti juga tidak boleh dilanggar panglima perang pada saat memberikan instruksi. Kecuali kalau ada maksiat itu tidak boleh. Seperti juga hukumnya tidak bolehnya melanggar pemimpin negara di saat memang
Dia tidak memerintahkan pada maksiat. Begitu juga dengan suami. Begitu juga dengan suami. Sampai seorang sahabat Nabi pernah berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu, karena Utsman jadi pemimpinnya pada saat itu. Kalau seandainya Anda suruh saya berdiri di satu tempat, saya akan berdiri semampu saya dan saya tidak akan bergerak sampai Anda mengatakan kepada saya pindah. Karena perlunya patuh kepada pemimpin. Coba bayangkan. Ya. Dan kalau Anda, hai Utsman, mengikatku di atas seekor unta, kemudian Anda ya membiarkan aku seperti itu, aku akan tetap membiarkan diriku, aku tidak akan berontak sampai Anda sendiri yang melepaskanku. Karena wajibnya patuh sama pemimpin. Coba bayangkan. Nah, suami itu pemimpin. Bagaimana bisa Anda demo meninggalkan pemimpin Anda yang Allah gantungkan surga Anda pada dia, kepada orang tua Anda, kepada kerabat Anda, apalagi kepada teman-teman curhatnya. Apalagi pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Ya. Karaoke, diskotik, segala macam. Kumpul-kumpul sama teman-teman yang merokok, yang segala macam. Mabuk-mabukan. Itu sama sekali nggak benar. Ya. Saya akan bacakan kata beliau di sini. Jangan pergi ke rumah keluargamu ketika ada sedikit masalah. Dan jangan pernah minta tolak. Jangan buru-buru. Ya. Kata beliau dari judul ini, di bawahnya. Ada kalanya hal ini terjadi pada suami. Ia membawa istrinya ke keluarganya ketika ia marah karena persoalan yang sepele. Sebagian istri karena kecerdasan akalnya merahasiakan bahwa ia datang karena terjadi suatu problem antara dirinya dengan suaminya. Ia memberi kesan kepada mereka bahwa ia hanya sekedar berkunjung. Sementara suami menjerumuskan istrinya dalam kesulitan. Ada kalanya juga hal ini terjadi pada istri. Ya. Ketika menghadapi problem yang remeh, ia minta pergi ke rumah keluarganya. Dan ketika itulah permasalahan menjadi runyam. Tanah bertambah basah ketika istri selalu meminta talak dalam segala problem. Kata-kata ini menjadi tanda tanya dalam hati suami dan akibatnya sangat buruk. Sebab ketika ia merasa bahwa engkau tidak menyukai dan tidak mantap bersamanya, jika engkau ingin keluar jauh dari rumah untuk mencari ketenangan, masuklah ke dalam kamarmu dan bersuaralah dengan dirimu sendiri. Selain itu jangan berkata-kata hingga engkau merasa tenang, ya, dan sadar dengan apa yang engkau akan ucapkan. Apa yang beliau sampaikan begini, ada 2 poin sebenarnya dalam subjudul ini ya. Jangan seorang suami setiap hadapi masalah, lalu dia langsung membawa istrinya ketemu sama orang tuanya, ketemu sama mertuanya, libatkan saudaranya, iparnya, ini semua tidak benar. Sampai dia sendiri memang memecahkan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau betul-betul sudah tidak ada titik temu, baru faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Baru diutus satu orang, ya, penengah, hakim dari keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah, kalau mereka berdua mau jadi baik, mau memperbaiki hubungan, Allah akan pasti berikan taufiknya. Jadi itu terakhir. Bukan setiap ada masalah langsung. Itu juga dengan istri. Sedikit-sedikit pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Libatkan saudaranya, libatkan saudarinya, libatkan tantenya, libatkan pamannya. Sehingga jadi runyam permasalahan. Padahal sebenarnya permasalahan itu masih bisa didiskusikan. Subhanallah, tidak ada teman-teman permasalahan yang dibicarakan dengan baik-baik kecuali akan selesai. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Ma nazala linu fi syai'in illa zana? Tidak ada sesuatu yang diselimuti dengan kelemah lembutan kecuali pasti akan menghiasinya. Oma nuzi'a min syai'in illa syana, dan tidak ada yang ditarik darinya sesuatu kelembutan darinya kecuali akan merusaknya. Jelas kok ya panduan agama dalam masalah seperti ini. Coba duduk, coba bicara dengan santun, dengan ramah, dengan baik. Sebelum Anda menyampaikan permasalahan dalam rumah tangga yang juga pasti akan selalu ada, ya, karena kita berinteraksi dengan manusia, ada suka dukanya, ada godaan-godaan, ya. Maka berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang Anda mau bicarakan dengan pasangan ini bisa dimudahkan oleh Allah SWT. Setelah itu Anda coba ikhlas niatnya kalau itu kesalahan Anda nasihatin dengan ikhlas. Kalau itu sesuatu yang butuh cross check, tabayun, Anda juga tanyakan dengan cara baik-baik. Dan apapun respon, Anda percaya. Respon Anda percaya. Bilang aja, saya berpegang pada ini ya, saya tidak mau dengar lagi orang lain. Dan saya lebih suka kalau terbuka, transparan, bahasakan apa adanya. Karena memang teman-teman menyakitkan bagi pasangan ya. Kalau kita berbohong nih, terus kemudian nanti ketahuan
ya setelah itu. Wajar, dia merasa kayak ditipu gitu. Kenapa nggak dari awal kita membahasakan? Ketakutan-ketakutan yang muncul biasanya memang dari syaitan gitu kan. Tentu ada hal-hal yang mungkin misal, bukan berbohong, Anda tidak menyampaikannya karena Anda berpikir memang tidak perlu disampaikan sama suami atau sama istri. Misal contoh, saudara Anda, saudari Anda menyampaikan sebuah cerita tentang keluarga Anda jauh pada saat lagi telepon-teleponan. Tidak ada manfaatnya untuk disampaikan kepada suami, tidak ada maslahatnya. Tidak perlu juga diskusi karena Anda cuma sekedar mendengarkan informasi ya sudah. Nggak perlu gitu. Ya. Tapi di saat masalah-masalah itu penting, maka bahasakan baik-baik. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi ya, tentang masalah bagaimana jangan mudah ya untuk selalu melibatkan orang ketiga. Dan itu nanti akan ditekankan juga di subjudul yang terakhir yang akan kita bahas pada siang ini insya Allah, yaitu jangan mendengar semua orang yang mengaku memberi nasihat kepadamu. Kemudian di sini yang kedua yang ditekankan oleh beliau adalah tentang jangan membiasakan terdengar di kuping suami cerai. Jangan juga biasakan di kuping istri terdengar cerai. Tidak boleh ada kata-kata ini, jangan diucapkan. Kecuali darurat sekali. Betul-betul ingat, tolak ukur yang tadi saya sudah bilang, pelanggaran agama. Kalau pelanggaran agama sudah besar sekali dan sudah diingatkan, mabuk, zina, segala macam, membunuh, apalah. Dari nasihatin, gak mau dengar, diajak tobat, gak mau dengar, nah itu lain. Baru kita bisa bilang, sepertinya tidak bisa nih. Perceraian harus terjadi. Karena sudah tidak memungkinkan. Tapi kalau selain daripada pelanggaran agama, maka nggak perlu minta cerai untuk apa? Masih ingat hadis Nabi SAW tentang wanita yang kata beliau, wanita manapun yang meminta cerai tanpa udzur syar'i, tanpa ada alasan agama tolak ukurnya, maka haram baginya mencium bau surga. Kan begitu. Tentu umumnya teman-teman sekalian kalau laki-laki itu jarang sekali sering mengucapkan kalimat cerai. Karena suami itu kalau sudah, atau laki-laki sudah memilih seorang istri sebagai istrinya, umumnya pasti dia akan mempertahankan. Kecuali ada hal-hal yang betul-betul menyakitkan sekali buat dia dan dia sudah ditipu misalnya, dibohongin segala macam itu mungkin. Tapi kalau enggak dia pasti akan pertahankan. Makanya Allah SWT letakkan kalimat talak itu di lisannya suami. Karena suami itu umumnya laki-laki tidak mudah mengatakan saya ceraikan kamu. Allah tidak berikan kalimat ini di istri. Istri harus mengajukan khulu, menarik hak ya, kekuasaan suami melalui hakim. Itu baru bisa jatuh talak. Karena kalau talak di tangan istri, maka kecewa sedikit dia akan ceraikan suaminya. Mungkin satu hari dia bisa 5-6 kali menceraikan suaminya. Tapi kalau laki-laki tidak seperti itu. Makanya lebih fokus ini dikatakan, jangan biasakan dengarkan di kuping suami cerai. Apalagi tadi hadis ada ancaman tidak akan mencium bau surga. Maka hati-hati wahai muslim. Kita waktu mengabdi dengan suami, waktu semasa hidup saja di dunia. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, subjudul yang kita bahas pada kesempatan ini adalah jangan mendengarkan semua orang yang mengaku memberi nasihat kepadamu. Jangan mendengar semua nasihat dikatakan kepadamu dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Sebab tiap-tiap orang memiliki cara pemuasan dan interaksi yang berbeda dengan yang lainnya. Karena itu, jadilah engkau sebagai orang yang bijak dalam menerima nasihat dan jangan mendengarkan semua yang dikatakan kepadamu. Sebab jika tidak, engkau akan menjadi orang yang berubah-ubah dan tidak memiliki pendirian. Nah, jadi, orang memberikan masukan, jangan semua diterima. Di saat Anda memang butuh masukan tersebut, Anda lihat orang ini bijaksana, Anda tanya kepada dia, oke. Tapi jangan semua orang kita dengarkan. Bayangkan teman-teman kalau kita nggak punya pendirian. Semua orang, masukan orang kita terima. Contoh misalnya, kita cat rumah kita warna coklat muda misalnya. Atau krem. Datanglah, kalau kita tidak punya prinsip ya. Datanglah di hari itu misalnya 5 orang tamu. Tamu yang pertama datang mengatakan, kok dicat warna coklat ya? Tanpa kita nanya saran gitu. Terus dia nggak punya pendirian. Lalu dia mengatakan, terus menurut kamu warna apa? Menurut saya warna biru. Catlah warna biru. Tamu yang kedua datang suka warna hijau, dicat warna hijau. Jadi berwarna-warni dalam sehari. Coba bayangkan.
Ada orang begitu, tidak punya prinsip. Nggak, kita harus punya prinsip. Tolak ukurnya adalah agama. Kalau benar secara agama, selesai. Kalau salah secara agama, maka selesai juga. Maksudnya, benar kita dukung, kalau salah kita luruskan. Dan kalau ada hal-hal yang sudah disepakati dengan pasangan, udah sepakat itu kesepakatan kita. Inilah produk kami. Misalnya Anda sudah sepakat sama suami untuk beli satu jenis mobil misalnya. Udah sepakat ini. Mereknya merek A misalnya. Kemudian tetangga, kerabat segala macam datang misalnya. Oh, kok beli merek itu sih? Bagusnya merek ini. Punya prinsip. Bahasakan. Inilah pilihan saya sama suami. Dan Alhamdulillah kami puas dengan ini. Jadi tutup pintu celah. Mereka memasukkan syubhat kepada Anda. Kalau tidak, memang kenapa? Oh, mobil ini kurang bagus karena ini dan itu. Padahal Anda tahu kemampuan Anda, suami Anda dan suami cuma sebatas mobil itu saja. Dia mau bicara mobil kualitas yang lebih bagus. Kalau Anda tidak punya prinsip dan pendirian, Anda akan mengatakan pada suami, kata teman saya itu lebih bagus, kita jual aja yuk. Suami juga kadang-kadang kalau sama dengan tidak punya pendirian juga akan sibuk jual, akhirnya rugi mobil, utanglah sana sini dan segala macam hal. Makanya di sini beliau katakan itu, ya. Sebab jika tidak engkau akan menjadi orang yang berubah-ubah dan tidak memiliki pendirian. Dengarkanlah nasihat dari para ahli dan spesialis saja. Kalau penyakit ke dokter. Kalau permasalahan agama kepada da'i dan ulama. Ya. Jangan ngomong sama semua orang. Apalagi ngomong sama orang yang gagal di bidang itu. Misalnya ngomong masalah problem rumah tangga dengan janda dan duda. Yang bukan karena meninggal ya. Memang berpisah. Apalagi sudah berulang kali berpisah. Karena tanya, ada masalah apa orang ini? Lalu kenapa kita konsultasi? Kalau kita komunikasi dan konsultasi dengan dia, dia akan berikan solusi seperti yang dia lalui. Cerai juga akhirnya. Saya pernah lalui kok. Oh nggak apa-apa. Hidup enak aja. Nah, padahal sebenarnya belum tentu. Pasti dia akan mengalami suka dukanya. Berusahalah untuk mengetahui tabiat suamimu. Apa yang disukainya dan apa yang tidak disukainya. Jangan perkenankan seorang pun ikut campur dalam urusan-urusan pribadimu. Biarkan kamu yang mengetahuinya. Jangan buat orang lain yang menilai. Menurut kau suamiku bagaimana ya? Menurut kau istriku bagaimana ya? Apa urusannya sama orang? Yang lebih tahu kita dan yang lebih butuh kita. Kenapa kita nggak cari tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, karakter-karakter dasar dalam hidup kan bisa kita dalam interaksi sehari-hari kan. Nah dari situlah kita kenali. Kalau baik kita dukung, kalau tidak baik dan ingat tolong punya agama maka kita ingatkan. Janganlah menjadikan keterpengaruhanmu terhadap semua problem orang lain mengungkung kehidupanmu dan perangaimu. Jangan sampai apa yang terjadi pada mereka terjadi pada dirimu. Maksudnya di sini, paragraf terakhir ini, jangan sampai kamu sibuk selalu mendengarkan permasalahan orang. Padahal misalnya kau bukan juga ahlinya, gitu kan. Selalu dengerin curhatan teman, ada apa-apa, dia lagi sibuk nih, lagi ada waktu lowong. Pokoknya dipakai zikir, dengerin ilmu, cari yang bermanfaat lah ya, silaturahmi keluarga, jenguk orang sakit. Dia malah terlalu cari di kontaknya, siapa lagi temannya yang bisa dia kontak untuk menerima curhatnya. Curhatnya nggak apa-apa kok, saya lagi kosong. Dia dengarlah permasalahan-permasalahan tersebut. Nah ini juga bisa merusak ini. Karena bisa saja bukan positif yang didapatkan tapi negatif. Karena kan orang lagi menyampaikan hal yang negatif pada saat curhat itu. Maka bisa mempengaruhi jiwanya. Dan ini semua bisa merusak keharmonisan rumah tangga tentunya. Insya Allah kedepannya kita akan masuk ke bab yang ketujuh, perasaan cinta dalam rumah tangga atau kehidupan rumah tangga dengan beberapa sub-sub judulnya. Semoga teman-teman sekalian semua yang sedang menghadapi permasalahan dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar yang terbaik dan juga sisa umur kita yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala permasalahan dan juga selalu saja dilimpahkan rahmat dan nikmatnya. Allahumma amin. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.